Selamat datang di Mindset Jangka Panjang. Tempat di mana setiap kata membawa makna, dan setiap cerita membawa arah baru bagi hidup kita. Di sini, kita tidak hanya berbicara tentang motivasi, tetapi tentang kesadaran, bahwa hidup bukan hanya soal tahun atau bulan, melainkan juga soal detik yang kita jalani. Pernahkah kamu berpikir, bahwa hidupmu yang sekarang, bisa saja berbeda, hanya karena satu detik? Satu detik yang membuatmu berkata, iya, atau tidak. Satu detik yang membuatmu berhenti atau terus berjalan. Satu detik yang membuatmu menoleh, melihat, dan menyadari bahwa hidup ini terlalu berharga untuk dilewatkan begitu saja. Dalam perjalanan kali ini, kita akan masuk ke kisah-kisah, pelajaran, dan kesadaran tentang bagaimana satu detik, yang tampaknya kecil dan sepele, bisa menjadi titik balik yang mengubah segalanya. Bagian 1. Kesadaran tentang satu detik. Pernahkah kamu berhenti sejenak, hanya untuk mendengar jarum detik pada jam? Suaranya begitu pelan, namun setiap tik yang terdengar adalah bagian dari hidup kita yang tak akan pernah kembali. Satu detik. Hanya itu. Waktu yang begitu singkat, bahkan lebih cepat dari kedipan mata. Tapi di balik kesederhanaannya, satu detik menyimpan kekuatan yang mampu mengubah segalanya. Bayangkan, jarum detik yang sedang berpindah dari angka 59 ke 0. Tidak ada suara ledakan, tidak ada cahaya yang menyilaukan. Namun, di dunia nyata, di luar sana, pada detik yang sama, seseorang sedang lahir. Seseorang sedang mengucapkan, iya, pada lamaran pernikahan. Seseorang sedang memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan yang selama ini menahannya. Seseorang sedang menekan rem mobil untuk menghindari kecelakaan. Seseorang sedang mengucapkan kata terakhir sebelum pergi untuk selamanya. Dan di titik yang sama, ada juga orang yang memilih untuk tidak melakukan apa-apa. Kita sering berpikir bahwa perubahan hidup membutuhkan waktu bertahun-tahun. Kita membayangkan proses yang panjang, perjuangan yang melelahkan, atau perencanaan yang rumit. Padahal, perubahan terbesar seringkali dimulai dari satu detik kesadaran. Satu detik untuk berhenti. Satu detik untuk bertanya pada diri sendiri, apakah aku ingin terus seperti ini? Satu detik untuk memutuskan, tidak. Aku ingin berubah. Pernahkah kamu menyadari bahwa semua hal besar dalam hidup selalu dimulai dari satu momen kecil? Seorang atlet tidak langsung menjadi juara dunia. Ia mulai dari satu detik saat ia memutuskan untuk mengambil langkah pertama ke lapangan. Seorang penulis tidak langsung menerbitkan buku. Ia mulai dari satu detik ketika ia menulis kata pertama di halaman kosong. Waktu adalah hal yang paling adil di dunia ini. Kita semua memiliki 24 jam sehari. Tidak peduli kaya atau miskin, terkenal atau tidak dikenal, sukses atau sedang berjuang. Bedanya adalah, bagaimana kita menggunakan setiap detiknya. Detik yang kita biarkan berlalu tanpa kesadaran, akan menjadi bagian dari masa lalu yang tidak bisa kita ubah. Detik yang kita gunakan dengan penuh kesadaran, akan menjadi benih yang tumbuh menjadi masa depan yang kita inginkan. Dan benih itu, tidak selalu perlu ditanam dengan tindakan besar. Kadang, cukup dengan senyuman yang kita berikan pada orang asing, yang ternyata membuat harinya lebih baik. Kadang, cukup dengan mengangkat telepon dan mengucapkan, maaf, sebelum semuanya terlambat. Kadang, cukup dengan memutuskan untuk tidak menyerah, meski hanya tinggal satu langkah terakhir. Di luar sana, banyak kisah luar biasa yang dimulai dari satu detik. Kisah orang-orang yang mungkin tidak pernah kita dengar namanya. Tetapi keputusan mereka dalam satu detik, membuat hidup mereka berubah selamanya. Mari, kita masuk ke bagian berikutnya, dan melihat keajaiban yang bisa terjadi, hanya dalam satu detik. Bagian 2, contoh-contoh nyata. Ada seorang pemuda bernama Daniel. Selama bertahun-tahun, ia hidup dengan keyakinan bahwa dirinya biasa saja. Tidak ada yang istimewa, tidak ada yang menonjol. Namun pada suatu pagi, ia berdiri di pinggir lintasan lari sekolah. Pelatihnya berkata, coba ikut lomba, dan siapa tahu kamu bisa. Daniel ragu. Dia hampir menolak. Tapi di satu detik itu, ia berkata, baiklah. Keputusan yang terlihat kecil itu, membawanya berlatih, gagal, mencoba lagi, dan akhirnya berdiri di garis finish sebuah kejuaraan. Hidupnya berubah, bukan karena lombanya,
Tetapi karena ia menyadari bahwa satu detik keberanian bisa membuka pintu baru. Di sebuah stasiun kecil di kota yang tidak terkenal, seorang ayah menunggu kereta. Ia telah bertahun-tahun jauh dari keluarganya karena pekerjaan. Hari itu, ia hampir terlambat karena rapat yang molor. Tapi satu detik keputusan untuk berlari keluar dari gedung, memesan taksi, dan meninggalkan pekerjaannya, membuatnya tiba tepat waktu. Kereta berhenti. Anaknya keluar dari gerbong dengan langkah kecil dan mata berbinar. Ayah itu memeluknya erat, dan di saat itu ia tahu, pekerjaan bisa dicari lagi, tapi detik yang hilang bersama keluarga, takkan pernah kembali. Satu detik bisa jadi perbedaan antara menang dan kalah. Antara mendapatkan kesempatan atau kehilangannya selamanya. Seorang wanita bernama Maya pernah terlambat satu detik menekan tombol daftar untuk beasiswa luar negeri. Tahun itu ia kecewa, menangis, merasa gagal. Tapi justru kegagalan itu membuatnya mencoba jalur lain, yang akhirnya membawanya ke tempat yang lebih baik dari yang ia bayangkan. Kadang, satu detik yang terlambat bukanlah akhir, tapi tanda bahwa kita sedang diarahkan ke jalan yang berbeda. Jika kamu berpikir semua contoh ini hanya dimiliki oleh orang-orang istimewa, kamu salah. Satu detik yang mengubah hidup bisa datang kepada siapa saja, termasuk kamu. Bedanya hanya, apakah kamu menyadarinya atau tidak ketika detik itu datang? Bayangkan seorang pejalan kaki di tengah hujan deras. Ia hampir menyeberang jalan ketika lampu menyala hijau untuk kendaraan. Satu detik ia menahan langkah karena melihat mobil melaju kencang, dan mungkin, itu adalah detik yang menyelamatkan nyawanya. Ia mungkin tidak pernah menceritakan kisah itu, karena baginya hanyalah momen kecil. Tapi tanpa detik itu, mungkin ia tidak akan lagi berjalan pulang. Kita sering mendengar pepatah, kesempatan tidak datang dua kali. Tapi sebenarnya, kesempatan datang setiap detik. Perbedaannya, ada pada apakah kita siap meraihnya atau membiarkannya lewat begitu saja. Di bagian berikutnya, kita akan melihat bahwa satu detik tidak hanya memberi kita kisah, tetapi juga pilihan yang menentukan arah hidup kita. Bagian 3, satu detik untuk memutuskan. Ada saat-saat dalam hidup ketika kita berdiri di ambang keputusan. Jantung berdebar lebih cepat, pikiran penuh keraguan. Dalam momen itu, seringkali yang kita butuhkan hanyalah satu detik keberanian. Satu detik untuk menekan tombol, iya, satu detik untuk melangkah maju. Seorang wanita bernama Lira pernah menatap layar ponselnya selama berjam-jam. Nomor itu sudah diketik, jarinya sudah ada di atas tombol call. Tapi ia ragu, apakah aku siap? Apakah aku akan ditolak? Detik itu terasa panjang. Namun akhirnya, ia menekan tombol. Dan di balik panggilan itu, ia mendapatkan pekerjaan yang mengubah seluruh arah hidupnya. Kita semua punya persimpangan jalan dalam hidup. Ada dua arah, atau bahkan lebih. Satu arah terasa aman, nyaman, dan tidak berisiko. Arah lain terasa menakutkan, penuh ketidakpastian. Namun seringkali, di arah yang penuh ketidakpastian itulah kita menemukan pertumbuhan. Dan semuanya dimulai dari satu detik keberanian untuk memilih jalan itu. Keputusan tidak selalu tentang hal besar. Kadang, satu detik keputusan adalah tentang mengangkat telepon untuk meminta maaf. Tentang mengetik satu kalimat sederhana, aku rindu. Tentang memutuskan untuk bangun dari tempat tidur lebih awal hari ini. Keputusan kecil ini, jika dilakukan berulang kali, bisa mengubah hidup lebih besar daripada yang kita bayangkan. Seorang pemuda pernah berkata, "Aku memutuskan berhenti bermain game selama 1 jam dan mulai membaca buku." 1 jam terasa sepele, 1 detik untuk memutuskan terasa remeh. Tapi dari keputusan itu, aku menemukan dunia baru, yang akhirnya membuatku menjadi penulis. 1 detik itu, meski terlihat kecil, seringkali adalah pintu masuk ke kehidupan yang berbeda. Jadi, jika kamu sedang berada di persimpangan, jangan takut. Ingatlah bahwa setiap pilihan akan membawamu pada pembelajaran. Bahkan jika jalannya salah, kamu masih bisa kembali. Tetapi jika kamu tidak memutuskan sama sekali, kamu hanya akan terjebak di tempat yang sama. Ada sebuah pepatah bijak. Hidup adalah kumpulan keputusan kecil yang kita buat setiap hari. Dan aku percaya, setiap keputusan itu dimulai dari 1 detik. Maka, jangan remehkan 1 detik ketika kamu harus memilih. Karena 1 detik itu bisa menjadi awal dari cerita baru dalam hidupmu. Namun,
tidak semua detik membawa pilihan. Ada detik-detik yang datang tiba-tiba, tanpa bisa kita kendalikan. Detik yang bisa menyelamatkan, atau justru menghancurkan. Dan itulah yang akan kita renungkan di bagian berikutnya. Bagian 4, 1 detik menyelamatkan atau menghancurkan. Bayangkan, kamu melangkah di trotoar. Lampu pejalan kaki menyala hijau, kamu mulai berjalan. Tiba-tiba, dari arah kiri, sebuah mobil melaju kencang. Dan dalam 1 detik, seseorang meraih tanganmu, menarikmu mundur. Mobil itu lewat hanya beberapa sentimeter dari kakimu. Dalam hidup nyata, ini bukan hanya adegan film. Banyak orang yang hidupnya terselamatkan karena 1 detik keberuntungan, atau keberanian orang lain. Di sisi lain, ada juga 1 detik yang membawa kehilangan. Seseorang yang memilih menekan tombol "kirim" pada pesan penuh amarah, tanpa berpikir. Seseorang yang menoleh ke arah lain saat mengemudi. Seseorang yang memilih kata yang salah pada saat yang salah. Detik-detik itu bisa menjadi titik di mana hubungan hancur, peluang hilang, atau hidup berubah selamanya. Kita tidak bisa memundurkan waktu. Kita tidak bisa mengatakan, "Tunggu, aku ingin mengulang 1 detik tadi." Yang bisa kita lakukan hanyalah hidup dengan lebih sadar, agar setiap detik yang datang tidak disia-siakan. Pernahkah kamu berpikir, bagaimana jika 1 detik yang kamu anggap sepele ternyata adalah satu-satunya hal yang memisahkanmu dari bencana? Seorang petugas pemadam kebakaran pernah berkata, 1 detik membuatku bisa menyelamatkan seorang anak. 1 detik lebih lambat, aku mungkin hanya bisa mengangkat tubuhnya. Kata-kata itu menusuk hati, karena kita tahu, dalam hidup, tidak semua orang mendapat kesempatan kedua. Namun, bukan berarti kita harus hidup dalam ketakutan. Justru, kesadaran bahwa 1 detik bisa mengubah segalanya, adalah alasan untuk hidup dengan lebih berani. Karena pada detik yang sama, kita bisa memilih untuk menolong, menghibur, menguatkan, atau bahkan menyelamatkan. Ada kisah tentang seorang pria yang hampir bunuh diri di jembatan. Ia sudah berdiri di tepi, siap melompat. Lalu seorang pejalan kaki berhenti, menatapnya, dan berkata, "Kamu baik-baik saja?" Kalimat itu hanya butuh 1 detik untuk diucapkan. Tapi kalimat itu menyelamatkan nyawa. Kita tidak pernah tahu kapan kita menjadi orang yang diselamatkan, atau menjadi penyelamat bagi orang lain. Dan di tengah semua itu, ada 1 kesadaran penting. Kita tidak hanya menunggu detik itu datang. Kita bisa menciptakan detik kita sendiri. Mari, di bagian terakhir, kita belajar bagaimana mengubah 1 detik menjadi awal dari hidup yang kita impikan. Bagian 5, menciptakan detik kita sendiri. Selama ini kita selalu bicara tentang 1 detik yang mengubah hidup, seolah-olah itu adalah kejadian yang datang tiba-tiba. Seolah-olah kita hanya perlu menunggu waktu yang tepat, lalu semuanya akan berubah. Tapi kebenarannya, kita tidak harus menunggu. Kita bisa menciptakan detik itu. Menciptakan detik berarti memilih untuk berhenti sejenak, berpikir, dan bertindak. Bukan karena keadaan memaksa, tapi karena kita ingin. Kita bisa memulai dengan detik kecil, seperti menulis rencana hidup di buku catatan, menelepon seseorang yang sudah lama tidak kita hubungi, atau mengucapkan kata, "Terima kasih," yang selama ini tertahan. Lihatlah laut yang luas, atau langit sore yang seakan tak berujung. Di dunia yang begitu besar ini, detik kita mungkin terasa kecil. Tapi setiap gelombang di laut, dimulai dari riak kecil. Setiap langkah besar, dimulai dari 1 langkah kecil. Dan setiap perubahan besar, dimulai dari 1 detik yang kita ciptakan sendiri. Kamu tidak perlu menunggu keberanian itu datang. Kamu bisa memutuskan, sekarang. Kamu bisa berkata, "Ini detikku. Aku akan mulai menulis buku itu. Aku akan melamar pekerjaan itu. Aku akan memaafkan diriku sendiri." Bayangkan jika kamu mulai mengisi setiap detik dengan kesadaran seperti ini. Dalam sehari ada 86.400 detik. Kalau 1 detik saja bisa mengubah arah hidup, berapa banyak kemungkinan yang kita miliki jika kita hidup dengan sadar setiap harinya? Kita tidak bisa mengendalikan semua hal. Kita tidak bisa mengatur kapan orang datang atau pergi dari hidup kita. Tapi kita bisa mengendalikan apa yang kita lakukan pada detik ini. Karena detik inilah yang akan membentuk detik berikutnya, menit berikutnya, hari berikutnya, dan akhirnya, hidup kita. Jadi, jangan tunggu detik itu datang.
Jadilah orang yang menciptakannya. Jadilah orang yang berkata, hidupku berubah, karena aku memilih untuk memulainya sekarang. 1 detik. Singkat, namun cukup untuk menyalakan api semangat dalam hidupmu. Dan ketika kamu melihat kembali nanti, kamu akan tersenyum dan berkata, aku berterima kasih pada diriku, karena tidak menunggu, tapi memilih untuk menciptakan detikku sendiri. Dan kini, kita sudah sampai di ujung perjalanan ini. Kamu mungkin menyadari bahwa setiap detik yang kamu miliki adalah kesempatan yang tidak akan kembali. Tapi itu bukan alasan untuk menyesal, melainkan alasan untuk mulai hidup dengan lebih sadar. Karena 1 detik bukan hanya waktu, tetapi benih. Dan benih yang kamu tanam hari ini akan tumbuh menjadi masa depanmu esok. Terima kasih sudah bersama Mindset Jangka Panjang. Jangan lupa, hidup yang besar dimulai dari langkah kecil. Dan langkah kecil itu dimulai dari 1 detik yang kita pilih hari ini. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Tetaplah menjaga pikiran, hati, dan langkahmu untuk jangka panjang.